Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sapunya di mana di sini? Sapunya di rumah. Di belakang. Iya sih. Apa di sini? Nah, kalian yang mau dari stok kontak, monggo silakan dari stok kontak Bapak. Satu hal lagi, minum dan tas kalau pada di bawah tas nggak ada di atas meja ya. Tas ya. Ya, tapi di dalam sekitarnya. Anu itu apa dalam Tas itu tas jangan kita. ini namanya Mr. Rudi. Aku udah udah. Oh, udah Data penting. Ini satu. Nah, Masuk nanti suaranya. aku mungkin ke sini nanti. Woi, ini kita sebenarnya ya. Masuk suaranya dengan berisik ya. Langsung aja langsung aksi. Ya, kalau langsung duduk. Dan setelah itu 2 menit dari sekarang kalian buka file kalian. Buka tadi kan. Hati-hati, hati-hati. Coba Bentar, kalau awalnya saya kasih video aja boleh nggak? Teman-temannya. sudah hati-hati itu tangan hati-hati. Jangan sampai sering. Itu rusak kalau itu. Kita siapa? Kita siapa nih? Oke, satu, dua, tiga, semuanya harus bersih. Tas tidak boleh ada berantakan. Tidak ada yang bersedia, ya. Itu udah clear. Sudah, yang sudah selesai filenya, mengenai deskripsi film satu kemarin, yang di kemarin, silakan buka dan silakan tunjuk tangannya bagi yang sudah komplit. Kita presentasi di meja masing-masing Apa saja. itu, Sar? Grupku kemarin udah grup. Grup. Ada berapa? Kami kan ada kemarin. Yang Filipin. Kan Ini. dan Dan yang kita ngasih video itu kan, Sar? ya. Itu di PowerPoint. Ya, itu. Ya, oke. Siapa yang sudah selesai? Tidak ada yang membuka selain PowerPoint yang bisa alasan. Saya kan Sar. Hah? Ya terserah, mau tanpa, mau pakai terserah. Ya, kalau membuka selain yang bisa suruh berarti abuse atau penyalahgunaan. Ya. Bisa suka. Oke, nah, Dit. Saya juga masuk ke kemarin itu. Ya udah, apa? Tahan dulu yang apa nih? Ini presentasi ke depan berarti. Oh, Pak, di situ aja di samping. Oke, di situ. Saya di Word. di Word. Di sini enggak apa-apa. Intinya bikin kan? Belajar dong. Ya, oke. Nah, kita dengar sekarang penjelasan dari Rizky ya, boleh ya? Ya, tapi ini selengkapnya saja ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil analisa aku tentang Coba kartun ini katanya yang aku saya. Jadi ini saya ingin mempresentasikan hasil analisa saya mengenai kartun. Nah, kartun yang saya analisa itu berjudul Teen Titans Go. Tokohnya itu 3 tokoh utama, ada Raven, Robin, sama Beast Boy. Jadi ini nih mirip kayak kartun-kartun Batman atau Flash gitu. Tapi ini yang versi remajanya, superhero-nya remaja. Ya. Nah, tokohnya itu ada Raven, penyihir keturunan iblis yang bisa mengendalikan bayangan. Ada Robin, pemimpin dari tim superhero Teen Titans. Nah, dia tuh hati-hati orangnya, tapi hiperbola gitu, suka memimpikan sesuatu yang baik. Nah, terus ada Beast Boy. Dia tuh entah alien atau manusia super, dia tuh bisa berubah jadi hewan apapun yang dia mau. Bisa jadi kodok, singa, sebagainya. Bisa juga. Latarnya itu di Jam City, itu kota fiksi. Nah, dan waktunya sendiri mereka di kartun ini gak terlalu menjelaskan waktunya kapan. Alurnya itu selalu maju, genrenya komedi, aksi, dan fiksi. Oke, kalau misalnya mau lanjut dulu.
dulu ya. Kenapa di sini berkesimpulan Alurnya maju karena dari beberapa episode yang saya tonton itu jarang ada flashback selalu ke depan. Baik. Jadi kamu dulu ya. Ya. Oke. Good. Habis alur nih. Apa kan pertanyaannya? Untuk skip, guys, boys. Ada pertanyaan untuk skip? Tidak ada. Gimana? Ada yang tahu ini? Udah tahu. Robin. Level. Ya, yang game apa? Itu tuh pasti dia ini ada kayak ada markasnya gitu. Iya. Ya, kasih benar. Markasnya Aku huruf T. Oh, yang kacamata hitam tuh. Iya. Kartun itu tuh nusa bang. Oke, nanti udah ya, cukup ya dari Rizky udah clear ya. Oke, thank you Rizky ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Rizky sebagai peserta pertama. Berarti kalau udah paham ya, aku karakter siapa dan apa. Nah sekarang Mister mau orang ketiga, orang kedua yang mau kasih ya. Sana aku belum bisa tunjuk tangannya dulu. Ya ingat jangan ada yang membuka file selain apa yang Mister minta. Yang tidak berkaitan dengan itu jangan dibuka. Karena itu ya. Oke, silakan. Siapa yang kedua? Bapak yang udah selesai? Belum. Yang sudah selesai. Habis alur apa? Habis alur apa guys? Natal. Terus apa lagi? Rehan. Oke, selesai. Ya. Belum. Apa yang sudah selesai? Yang belum selesai apanya? Yang bagaimana? Ya, alur sama Ini kita Tapi bisa dijelaskan. Masih lupa. Oke, Vicky. Masih belum. Apa yang Terus sebutin namanya. Ya, tinggal dikit. Habis itu Tinggal dikit revisi doang. Saya latarnya itu keuangan, asal, belum berbentuk kata ini saya mau cari tahu. Enggak apa kalau belum berbentuk ini juga ya. Ini gimana? udah saja. Mulai. General selesai. Nah, oke. Buka dulu. General tolong jelaskan apa yang kamu bisa jelaskan dari bagian itu selesai. Ya, yang lain tenang. Ya, yang lain tenang. Kita fokus ke sana. Oke, dengan tangan. Jadi ada sesuatu di bottom terus lagi dikasihkan kan ada itu namanya kayak ini sebenarnya Mister Kevin lagi mau mobil saya lalu dia berpikir kayak mau bikin saya tahu orang udah bosan gitu saya cuma itu aja resepnya kalau pelanggan yang bisa itu pembukaan itu rencana membuat resep baru dia membuat resepnya tuh dengan daun bawang sama rumput laut, tomat, sama yang aneh itu ada sabun saya bilang bung itu habis itu dia bikin kan habis itu agak aneh emang saya rasanya tapi pelanggannya suka saya kamu udah pernah dainal habis itu saya tapi salahnya semua itu mencatat saya disimpan agak aman jadi kan ada musuh Mr. Crab itu kan dia nyari saya tapi ada kan yang kan resep tuh resep ngomong nggak aman saya jadi dia ambil itu ya kayaknya benar dia lihat ada bahan-bahannya saya dia bikin sama paket habis itu dia tuh bikin pakai gelembung juga sih tapi takaran tuh banyak banget saya lebih banyak udah semua jadi kasihnya aneh kayak amis gitu saya jadi pelanggannya tuh kalau saya lakukan Mombok tuh mencari buku tenang hilang bersalah saya kayak menghilangin jadi bisa juga bingung hilang kemana Bisa gitu. Nah, terus alur itu gimana? alurnya Ya, jangan alur, bakat. alur kita ini sederhana dan mudah dimulai dari jadi orang Mombok baru saya gimana dan tidak butuh dengan berbagai hilangnya resep rahasia hingga upaya plankton mencuri tersebut. Nah itu alurnya menurut Bernard itu maju kah? Ceritanya maju cepat atau mundur ke belakang atau mundur? Menurut saya sih di tengah-tengah soalnya setiap saya lihat videonya itu cuma mencuri-curi mencuri resep rahasia nggak ada kayak apa-apa gitu. Berarti kan
bisa dong. Ya, Maju ke depan. Oke. Oke. Latar background ceritanya. Gimana itu? Bikin Bandung, subscribe sama Sumbaker. Oke, di dasar laut ya. Baik. Apakah pertanyaan untuk mereka? Gak ada sih. Enggak ada. Saya, Oke. apakah Zainal pernah merasakan yang gelembung-gelembung tadi? Oh nggak pernah, terus Nggak pernah. lupa. Rasain gelembungnya aja, Ya. pas mandi. Buat. Sudah? Udah tahu. Thank you ya. Oke, semuanya. Sekarang musik siapa? Apa? Musik siapa? Rijal. Rijal. Belum. Rijal? Belum benar. Oke, satu baik tujuan azam. Belum benar. Kemarin udah selesai. Saya habis. Latar orangnya belum benar. Hah? Latar orangnya belum. Saya sudah. Oke. Jalan. Saya sudah. Baik, bikin di kantor. Saya sudah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin presentasikan Bisa nggak kalau tadi dulu kalau bisa dia dulu apa basic tuh? Paper itu apa itu? ini PPT saya. Ya, oke lanjut. Nah, Jadi saya di sini ingin mempresentasikan kartun yang bernama Rabbit Invasion. Jadi Rabbit Invasion ini ceritanya sebuah apa namanya, kelinci percobaan gitu Sir. cobaan ya. Nah dia tuh terlepas dan entah mengapa membanjiri satu dunia Sir. Oke. Banjiri gitu Sir. Nah tokoh dari Rabbit ini tidak ada namanya gitu Sir. Tapi ada satu yang berbeda Sir. Namanya Profesor Rabbit. Dia ini satu-satunya rabbit yang pintar dan pendek Sir. Pintar kan? Pintar. Terus? Terus itu penokohan karakter Rabbit di film ini lucu Sir. Kocak gitu Sir. Kocaknya gimana? Kocaknya nggak jelas gitu Sir. Kadang-kadang habis minum soda kentut-kentut sembarangan gitu Sir. Ada eksperimen Bisa ini nggak? Bisa boleh ditiru nggak seperti itu? tidak bisa Sir. Makanya kata saya tidak jelas Sir. Nggak jelas ya. Oke, terus? Latar tempat Rabbit Invasion ini berada di kadang-kadang di Amerika Serikat dan kadang-kadang di Prancis Sir. Itu bisa beda-beda gitu. Iya Sir, saya lihat dari artikelnya Sir gitu Sir. Oke, baik. Ya. Terus alurnya? Oh, Belum kan? alurnya dia campur Sir, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Lagu dulu seperti apa? Mundurnya itu kayak ini Sir. Yang satu itu Sir, namanya Rabbit Professor itu Sir. Ya. Rabbit Professor ini ke masa lalu mendatangi leluhur-leluhurnya Sir. Nah di situ dia mulai belajar gitu Sir, mulai kayak gitu ke masa lalu. Berarti ada kunjungan ke leluhur ya? Iya. Nah, oke, apakah ada lagi yang belum lengkap? Thank you Sir. Apakah ada yang belum lengkap? Saya sedang juga. Belum. Saya belum. Oke, sebentar. Tipis-tipis lagi nih. Saya sudah. Sudah, sebentar. Oke, yang Arifan, kalau itu genrenya apa tadi? Oh, ini genrenya adventure Sir. Adventure. Ini adalah apa ya? Petualangan gitu Sir. Baik. Baik, oke, thank you. Apa ada pertanyaan untuk Arifan? Pertanyaan terkait dengan Rabbit, apa tadi namanya? Rabbit Invasion Sir. Oke, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut yang lain. Saya sudah. Oh, tidak. Oke, enggak ada yang pertanyaan. Itu ya. Jadi, Riki. Oke, thank you Mas ya. Iya Sir. Riki. Monggo. Bisa ada saya itu ngambil kartun judulnya Upin Ipin Tulis yang Muda Sir. Opini kamu? Upin Ipin Tulis yang Muda. Baik, baik. Jadi di dalam cerita ini tuh ada 3 tokoh protagonis utama dan 1 tokoh antagonis utama Sir. Jadi protagonisnya tuh ada Upin, Ipin dan Mas Jin Sir. Mas Jin itu anak seorang raja Indaloka yang telah direbut kekuasaannya oleh Raja Busyong Sir. Nah, antagonisnya Raja Busyong. Raja Busyong itu tokoh jahatnya yang ingin menguasai kerajaan Indaloka. Iya.
Sebentar. Tapi nanti aja sebelum pertanyaan ada penasaran yang dari bagian itu lah. Tadi dulu. Nanti pertanyaan. Film opini Indonesia Portugal ini memiliki alur maju kan? Maju ya? Iya. Oke, itu memang kalian maju atau dia pernah flashback ke belakang tidak? Atau maju memang semuanya? Emang maju aja kan? Oke. Kadang-kadang Latarnya itu tuh awalnya tuh di kampung Durian Menusan sampai mereka tuh nemuin portal. Portal. Iya. Gimana? Portal tuh di gedung di gudangnya Tok Dalang pas mereka mengambil tulisannya tinggalnya. Oh. Dan yang Gudang bisa itu di bawah rumahnya. nggak tahu. Efek tulis. Ya, gara-gara mereka megang tulis terbuka portal itu hancur ruangannya. Oh gitu. Dia nggak. Itu kan cuma dalam hancur ya? Enggak. Gara-gara lagi. Habis hancur tiba-tiba balik lagi dalam. Tapi yang bisa megang tulis itu tuh cuma Upin Ipin sama Martinin. Martinin namanya. Oke. Lalu setelah itu mereka tuh dari portal itu ke kerajaan Indraloka kan. Di situ mereka terpisah jadi dua kelompok. Pak siapa aja? Berarti teman-temannya itu semua berarti? Iya, teman-temannya ikut semua. Oke. Nah, ini pertanyaan itu udah ulang beberapa kali kerajaan Mahkota ya namanya? Indraloka. Indraloka. Kerajaan Indraloka itu inspirasi dari kerajaan yang benar-benar ada di dalam sejarah atau itu memang fiksi di buku ini? Tidak tahu saya tapi saya lihat di film aja sih. Oke, baik. Nah, yang terakhir, apa pesan kira-kira dari film yang saya? Saya belum bisa. Coba yang boleh disimpulkan, meskipun sebaiknya mungkin amanat di situ ya. Kalau coba disimpulkan dari pengamatan aja. Dan moralnya saya tokoh yang jahat itu bakalan pasti kalah saya. Iya, iya. Yang di atas sekarang meskipun mungkin di awal-awal dia menang gitu ya. Dia diberikan kekuasaan atau apa gitu. Pasti dia akan muncul juga. Ya, oke, ada anaknya yang bisa bisa. Saya Ustaz ini. Oke, thank you. Ya, oke. Oke ya, terima kasih. Ya udah kita selesai. Oke, sekarang saya mau yang Hijau. kerja dulu ya. Boleh sebelum itu Faiz. Oh ya, oke kita ke Faiz ya sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Di sini saya mengambil cerita dari Bobo Boy, Cahaya dan Solar. Cahaya, Solar. minyak ya. Oke, terus. Tokoh-tokoh yang terlibat itu tuh ada Bobo Boy, Gopal, Peng, Yaya, Ying, Parguba, Otobot, Babazola, Sei dan Silda. Penokohan latarnya itu Bobo Boy berperan sebagai mengalahkan Pargoba dengan kekuatan elementalnya. Gopal perannya adalah memperkuat tim dengan kekuatan mengubah makanannya. Kapten Kaizo mengarahkan tim Bobo Boy. Kalau Yaya menjadi otak dari tim Bobo Boy. Kalau Ying membantu Bobo Boy dengan kecepatan supernya. Pargoba sebagai musuh Bobo Boy. Otobot sebagai partner Bobo Boy yang bertugas membukakan portal dengan perjalanan ke tempat yang dituju lebih cepat. Babazola sebagai pilot kendaraan luar angkasanya Bobo Boy. Sei dan Zelda membantu Bobo Boy menyerang Pargoba. Terus Ada kesamanya sama ada portal ya dengan cerita ini. kalau Ricky itu pakai keris, kalau ini pakai power spell. Oke. Saya. Portal di Upin Ipin itu cuma satu kali aja. Kalau di sini Ya, berkali jadi kali. dia pulangnya itu ke Batu Betangguh. Iya, Batu Betangguh namanya. Kalau itu yang lain itu bisa tangkap itu kayak zaman maju modern banget gitu ya. Kalau ini kan ada umum gitu ya kayak ini ya Zainab yang itu ya. Iya. Sudah bersama ya? Ayo ya. Tenang dulu, tenang ya. Lanjut, yes. Alurnya itu maju. Ya. Terus latar belakangnya itu Bobo Boy diprediksi akan mendapatkan dua elemen baru, yaitu elemen cahaya dan solar.
yang memberikan kekuatan baru untuk bertarung melawan musuh yang lebih kuat. Elemen cahaya dan solar kemungkinan akan memperluas kemampuan Buboy dalam menghadapi ancaman besar yang mungkin mengancam keamanan bumi dan atau bahkan galaksi. Cerita ini sepertinya juga akan mengungkap lebih banyak tentang latar belakang kekuatan Buboy dari asal usulnya. Genrenya itu aksi petualangan. Kira-kira nih, meskipun bisa tidak menunjukkan poinnya, kira-kira pesan moral yang ada di cerita itu apa yang bisa Pak Isa simpulkan? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, buat ya. Soalnya Buboy itu awalnya cuma punya kekuatan cahaya, karena dia nggak menyerah langsung dapat tahap 2 itu. Kalau orang itu nggak menyerah, berarti dia orangnya apa? Lemah kan? Lemah? Waduh. Apa namanya? Kalau dia nggak menyerah, berarti dia kuat loh. Nah, dan Saya ya, salah satu itu Pak Isa. Oke, ya benar. Oke, nah, lagi apa Isa? Terima kasih banyak untuk Pak Isa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Isa. Oke. Bijal. Ya, ya, lagi ya. Oke, lanjut. Jadi, Nanti setelah ini lanjut ya. jadi saya di sini menganalisa film Boboiboy. Oh, masih Buboy. Sama nggak ceritanya? Oh, beda-beda. Oh, beda ya. Oke. Ini saat tahap 3 Oke, baik. halaman angin. Oh, Windara. Tokohnya itu ada Boboiboy, Jing, Yaya, Feng, Gopal, Ramos, Indra Karumbang, sama Bu Putri. Lucu-lucu ya nama ini. Oke, terus. Penokohannya itu Boboiboy itu manusia yang punya 7 kuasa elemental Oke. yang didapat dari pohon spera. Ying juga memiliki kekuatan yang bisa lari cepat. Kalau Yaya itu dia bisa mengeluarkan kekuatan gravitasi. Feng itu manusia yang bisa mengeluarkan bayangan. Gopal merubah makanan. Kalau Ramos itu antagonis yang mengkhianati Ku Putri. Oke. Kalau Jenderal Karumbang itu penjaga setia Ku Putri. Kalau Ku Putri itu ratu dari planet Windara dan penguasa kekuatan Liung. Oke. Terus Latarnya planet Windara, Windara ya. Windara. dan kerajaan Ku Putri. Nah, terus Alurnya tuh ada maju, ada mundur juga. oke. Majunya gimana? Yang mundurnya gimana? Mundurnya tuh ada scene yang memperlihatkan masa lalu saat Ku Putri dikhianati Oh, oleh oke. Ramos. Good ya, good. Berarti Bijal udah bisa ya. Berarti dia bisa melihat oh ini mundur nih, gitu kan? Oke, good. Terus Dan Ramos akhirnya menguasai planet Windara. oke. Genrenya adventure, komedi, sama fantasi. Oh, komedi ya, bukan action namanya. Oke. All action ya. Alright. Baik. Nah, kira-kira apa pesan yang bisa Ijal simpulkan dari film itu? Pesan moralnya. Jangan menyerah kalau melawan musuh. Terus apa lagi selain itu? Pasti ada beberapa lah ya, 1 atau 2 ya. Jangan putus asa. Jangan bisa salah. Oke. Lah, ya, jangan lagi. Oke. Silakan. Saya bisa bisa. Ada itu loh. Saya habis kali. Ya, sama ya. Ya. Saya Rizal, terus ini Jangan teman dulu. saya benar sama itu. Saya suaranya Diam-diam. karena berisik ya. Jadi saya akan mempresentasikan tentang kartun berjudul Gizzy and the Mix. Jadi itu dia ada tokoh namanya Gizzy sama Mix. Mix itu Gizzy dulu. Gizzy ini kayak seekor beruang grizzly anthropomorphic yang tinggal di kabin penjaga hutan. Dia memiliki tubuh berwarna coklat, perut gemuk berwarna coklat muda, dan tinggi sekitar 2 meter. Ia memiliki dauntin berwarna hijau dan sepasang sandal yang merupakan milik penjaga hutan. Terus di kabin itu dia tidak melakukan apapun kecuali tidur aja di sofa, nonton TV, sama makan salmon yang dilapisi dengan olesan coklat itu besar, coklatnya yang ekstral.
Dia juga suka nonton acara TV judulnya The Secret of the Salmon. Dia tidak menyukai musik opera yang terkadang dimulai saat dia mengganti saluran. Satu-satunya hal yang menghalangi kemewahan adalah para lebih menyebabkan banyak masalah dan kerusakan pada drama. Grizzly tidak menyukai mereka dan tidak suka berbagi apapun dengan mereka. Tapi dalam episode Intensive Care diperlihatkan bahwa ketika para Lumi sakit, ia mulai bersimpati kepada mereka. Ia tidak mengatakan sesuatu yang berarti, tetapi ia terlihat membaca bahasa Inggris dari layar ponsel Grizzly. Grizzly sebenarnya sangat cerdas, mampu menemukan solusi di situasi apapun. Terus di lemming ini sekelompok lemming antropomorfik dengan tubuh biru dan perut abu-abu kebiruan muda yang juga menghuni kabin Forest Ranger. Semuanya memiliki penampilan, perilaku, tingkah laku, dan minat yang sama. Mereka berbicara dalam bahasa yang hanya terdiri dari kata tabodi. Dikatakan sebagai suku yang terdiri dari 40 orang. Motivasi tunggal para lemming untuk bersenang-senang dan membuat mereka mendapat masalah dengan gizi. Meskipun mereka cerdas, kepribadian mereka seperti remaja yang suka iseng, tetapi mereka tampaknya bekerja sama dengan sangat baik sebagai sebuah tim yang dapat membuat kehidupan beruang di kabin menjadi sangat sulit. Mereka suka mengadakan pesta live dan mereka juga memakan unit XR seperti gizi. Mencuri toplesnya di setiap kesempatan. Mereka suka menonton program TV tentang kucing dan tikus, parodi Tom and Jerry. Mereka dapat menyanyikan lagu pengantar tidur yang membuat Grizzly tertidur. Mereka juga suka berdansa, mengikuti musik yang tidak disukai Grizzly. Mereka juga tidak suka berbagi apapun dengannya. Mereka menyebabkan banyak kekacauan dengan sebagian besar kenakalan. Mereka ditunjukkan kepada Grizzly seperti Grizzly mereka menyukai teknologi seperti printer 3D, ponsel, pengeras suara radio, kipas angin. Untuk membuat papan luncur, mereka melaju lebih cepat. Latarnya ini ada di Hutan Nasional Nuttiil, sebuah film fiksi di Kanada. Alurnya maju dan genrenya ini silent comedy karena gak ada dialog yang pasti. Bahasanya itu ya. Ya. Terus ringkasannya, saat Grizzly dan para lemming terlibat dalam konflik, berbagai peralatan berteknologi tinggi dan terkadang benda ajaib di dalam dan di sekitar kabin ikut berperan. Saat para lemming berusaha membuat lebih banyak kerusakan dan Grizzly mencoba menghentikan mereka, pertarungan hampir sedang meluas di jalan raya yang lewat dan seterusnya, yang mengarah ke pengejaran berkecepatan tinggi. Setiap episode berakhir dengan akhir yang buruk dan dengan Grizzly dan para lemming terjebak dalam semacam situasi yang tidak diinginkan dan tampaknya tak terhindarkan. Seperti kartun serupa, terlepas dari hal-hal yang mengerikan terjadi di dalamnya yang pernah terluka permanen. Mereka tertabrak truk kayu, ditembak roket, tertimpa batu besar, tersendat listrik, diletakkan oleh bahan peledak dan sebagainya. Tapi suara kembali lagi. Baik, yang lain coba fokuskan sebentar. Yang lain fokuskan sebentar ya. Stop dulu mungkinnya, stop dulu. Oke, stop tahu kalian sedikit gitu kan. Oke, fokus. Dari cerita yang disampaikan oleh Adi tadi itu, ya, ini bisa simpulkan bahwa ternyata sebuah cerita atau kisah yang luar biasa itu tidak harus dengan kata-kata, ya. Itu kan buktinya silent comedy ya, silent action atau apalah itu. Nah, dan juga bahasanya mereka juga apa tadi kata-katanya? Tabodi aja kan ya? Jadi nggak ada yang lain yang mereka bisa ucapkan. Nah, dari situ ya, dari itu kita bisa berkesimpulan bahwa untuk mengekspresikan diri itu tidak harus dengan kata-kata. Sama saya kayak misalnya tadi saya. Iya. Betul. Oke, satu menit. Apa yang bisa disimpulkan pesan moral apa yang ada di dalam film itu? Pesan moralnya ada banyak sekali. Tiga. Satu, walaupun mereka ini sering bermusuhan, tapi kadang kala juga dekat gitu. Ya baik kita. Ya, terus ini juga mereka ini nggak pernah menyerah. Berbagai ini
apapun situasinya. Oke. Sama mereka ini yang para lemming ini tetap ceria walaupun di kondisi apapun, baik yang terjebak di mana tetap ceria. Baik, oke ya, udah 3 oke. Terima kasih banyak. Kita ke Bani. Ini saya kalau satu aja, aku saya 2. Boleh, boleh. Kan ya. Yang lain boleh semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menganalisis Filipin musim 18 berjudul Remosaurus. Jadi tokoh-tokohnya itu ada Filipin jadi tokoh utama dan juga Kak Ros, Opa, Esam, Piji, Mahel, dan Jardin. Kalau penokohan Filipin itu karakternya energik, penuh rasa ingin tahu dan selalu siap memulai petualangan. Esam dan Piji menjadi sumber kelucuan dan memberikan dinamik kocak dalam kelompok. Mahil karakter yang logis dan menawarkan solusi kreatif di tengah kekacauan. Jardin menghidupkan suasana dalam pantunnya yang menggelikan. Kapolres dan Opa menyediakan elemen kebijaksanaan dan nasihat untuk para karakter muda. Jadi latar settingnya itu di kampung yang mereka khas, di mana anak-anak sering berpetualang di sekitar rumah, lapangan bermain dan tempat-tempat lain di desa. Jadi alurnya ini maju besar. Selanjutnya fokus pada Filipin dan teman-temannya yang bertemu dengan atau membayangkan adanya makhluk bernama Remosaurus itu tadi. Remosaurus itu Remo itu yang terdalam ya? Ya. Jadi dinosaurus. Ya. Oke, baik. Terus? Jadi genrenya ini fantasi dan komedi. Terus? Apa pesannya kira-kira dari ikan yang sebenarnya kan ada Sony yang ini? Apa kira-kira pesan moralnya yang ini? Kalau saya kan ada juga yang nonton. Nah itu pesan saya kan awal-awalnya tuh ini dikasih tugasan. Terus pas tugasnya mau dijemput biasa ada masalah. Tapi karena mereka ini sabar dan berpikir kritis, jadi mereka mendapatkan solusi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi pesan moralnya juga jangan panik ketika ada masalah, selesaikan dengan cara yang mudah. Oke, ini kan berikutnya. Yang berikutnya. Apa saya? Apa satu dulu? Saya sebenarnya sih Pak. Oh, satu dulu ya. Oh, iya ya. Betul. Banyak yang nanti soalnya. Ya, oke. Jadi kalau saya itu ini Boboiboy movie. Tokohnya tuh saya cuma ngambil 5. Itu Boboiboy. Tokoh itu tokoh utama yang memiliki kemampuan mengendalikan elemen. Yaya, teman Boboiboy yang pandai. Gopal, lucu dan suka menawa. Feng, tokoh pendatang yang memiliki dan berbahaya. Dan Harudo antagonis utama. Harudo tapi sudah pernah penambahan Boboiboy kasihan, Yaya pandai dan menjadi otak. Gopal suka membuat situasi menjadi lucu. Feng itu cepat dalam menyelesaikan masalah. Sama Harudo itu tokoh yang licik, suka tokoh yang licik dan manipulatif. Dia suka mengecer Boboiboy dan teman-temannya. Habis itu awalnya tuh Boboiboy dan teman-temannya yang sedang di kedai Toaba didatangi oleh hantu dan diancam. Munculnya masalah ketika hantu mencoba mengambil kekuatan Boboiboy dengan tujuan supaya dia menjadi penguasa. Momen ketegangan ketika Boboiboy dan teman-temannya melawan hantu. Itu adalah momen ketegangannya. Itu penyelesaiannya masalah diselesaikan dengan Boboiboy dan teman-temannya yang bekerjasama dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Feng dan Boboiboy. Menunjukkan Sudah, oke, sama jadi alat-alat itu cuma satu ya. Silakan. Oh, saya kamu ceritakan dulu, habis itu baru Pesan moralnya. Jadi kalau kita mau menyelesaikan masalah, supaya masalah ini menjadi mudah dan cepat, kita bisa memintakan Tuhan kepada teman kita. Oke. tunjukkan kuasamu, Sama mereka akan Salam ya. Oke, dari sini. Oke. Oke,
Oke, sekarang ke Ginting. Loh, Kamu enggak. Oke, ngacung? Enggak, oke. Ah. Ya, saya balik dulu. Oke, buat lanjut. Oke, akhirnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan analisis film yaitu yang berjudul Doraemon. Oke, analisis kartun Doraemon. Doraemon sebagai salah satu kartun anak-anak paling populer di dunia, memiliki daya tarik yang mendalam bagi berbagai kalangan manusia. Oke, langsung ya. Ya. Jadi tokoh Doraemon ini Doraemon yang baik hati, Nobita yang pemalas, Shizuka yang cantik, Giant yang kuat, Sihir yang artikan itu, dan Senda yang sombong menjadi karakter utama yang mudah diingat. Iya, benar. Ya. Doraemon ini ini mungkin sebagai tambahan, Doraemon ini sama umurnya sebagai 35 tahun umurnya ya. Jadi di saat sebagai lahir Doraemon tidak ada. Nah, dan dapat si Nobita itu yang orangnya malas, tapi juga dia itu lemah. Ya. Malas, lemah, dan tidak mau belajar. Dan habis itu pikirannya tertutup banget gitu. Dibilang kamu tuh bisa, dia nggak percaya. Nah, kayaknya nggak ada dari kalian yang kayak Nobita ada di sini. Oke. Kata aja. Kreator dari film Doraemon yaitu Fujiko Fujio. Ya. Alur cerita Doraemon umumnya mengikuti pola yang sama, yaitu Nobita yang menghadapi masalah, kemudian meminta bantuan Doraemon. Doraemon akan memberikan gadget atau alat ajaib untuk membantu Nobita mengatasi masalahnya. Namun penggunaan gadget tersebut seringkali menimbulkan masalah baru yang rumit. Akhirnya Nobita harus belajar dari pengalamannya dan menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Oke, langsung ke kata. Ya. Katanya cerita berlatar Jepang di masa lalu, menciptakan suasana yang hangat dan nostalgia. Genrenya komedi, fantasi, slice of life, petualangan. Ya. Yang masih Jadi, biasanya gitu ya, kalau Doraemon pasti ada petualangan. Ya, terus oke, apa kira-kira pesan moralnya yang bisa Perkembangannya Doraemon ini mengajarkan tentang persahabatan, kerja keras, dan itu. persahabatan, kerja keras dan Itu. oke. Biasa kalau kita ngomong persahabatan pasti ada istilah kerjasama. Sama. Saya nggak lihat Ibang. Ibu mau cekal. Mana dia? Kaulan. Oh, nah. Oke, 1000 hari. Baik, terima kasih banyak ya. Nah, sekarang salah barin siapa? Salah barin sudah belum? Saya sedikit lagi Saya sudah. Jadi udah yang sudah. Ini udah, kecuali Rehan yang belum presentasi. Ini sudah, nih dua belum dua-duanya. Sudah selesai, Sir. Dah, coba tanya sekarang. Jadi yang saya kenal itu acara namanya Steven Universe. Nah, Itu acara Steven Universe. Yes. Oke. Itu acara yang dari Amerika. Itu dibikin dari orang yang bernama Rebecca Sugar. Nah, itu tuh tentang kayak alien-alien itu Baik. ke bumi. Pokoknya tuh mereka tuh mau menaruh kayak apa sih namanya? Cluster lah di bumi buat jadi James. James itu nama aliennya lah nama. Dia nama apa tadi? Plaster. Cluster. Oke. Jadinya tuh ada rebellion namanya Castle James yang membuat cluster itu berhenti supaya populasi manusia tetap hidup di bumi. Gitu. Oke, terus? Jadi karakternya itu yang pertama ada karakter utama Steven Universe. Ya. Steven Universe itu setengah manusia setengah gem. Oke, setengah alien berarti kan? Iya, jadinya tuh ibunya tuh mengorbankan dirinya untuk dia lahir. Jadinya saat dia lahir tuh ibunya udah langsung hilang. Tapi ibunya tuh masih ada di dia, di perutnya. Di perutnya tuh ada jamnya tuh jam rose quartz. Gitu Sir. Terus karakter kedua ada Garnet itu fusion dari dua jam yaitu Sapphire sama Ruby. Iya. Garnet tuh orangnya tuh pokoknya mandiri terus
pokoknya suka nolong, sama kadang-kadang suka bete lah. Terus yang ketiga ada Pearl. Pearl tuh anggapannya tuh kayak left hand-nya Rose Quartz atau mamanya Steven. Saat mamanya Steven udah tidak ada tuh dia langsung kayak depresi anggapannya. Terus yang ketiga itu ada Amethyst. Amethyst tuh yang optimis atau kayak anggapannya buat Steven tuh big sister-nya gitu. Terus ini ada Connie Maiswaren. Dia tuh lagi dulu tuh sahabatnya Steven tapi di ujungnya tuh jadi love interest-nya Steven. Terus ada karakter Peridot. Peridot tuh sebenarnya disuruh sama Yellow Diamond untuk ke bumi untuk menghancurkan Crystal Gems. Tapi saat dia ketemu sama Crystal Gems, dia malah berpikir ulang gitu. Oh ini baik gitu. Akhirnya dia malah betray Yellow Diamond untuk bergabung menjadi Crystal Gems. Terus anak ini adalah Lazuli atau yang sering dipanggil Lapis. Lapis itu dia tuh terjebak di amulet kan untuk beberapa ratus tahun. Terus saat dia keluar dia langsung mengambil semua air yang ada di bumi untuk dia pulang ke homeworld atau planet jam gitu. Tapi ujungnya dia tidak bisa tinggal di bulan untuk beberapa tahun anggapannya. Terus ujungnya jadi Crystal Gem juga. Terus ada Greg Universe. Greg Universe itu bapaknya si Steven. Terus ada Rose Quartz. Sama Rose Quartz itu sebenarnya Pink Diamond. Pink Diamond tuh diamonds itu anggapannya tuh kayak ratu gitu, ratu untuk gems. Jadinya tuh ada White Diamond yang pertama kali bikin, terus ada Yellow Diamond, Blue Diamond sama Pink Diamond. Pink Diamond tuh ditugaskan lah di bumi untuk menganu cluster-clusternya tuh. Pas Pink Diamond ini tahu kalau ada manusia di sini, dia berubah wujud menjadi Rose Quartz, menganu rebellion yang namanya Crystal Gems, terus pura-pura di shatter jamnya. Jadinya sebenarnya tuh yang lain tuh pada nggak tahu kalau Pink Diamond itu masih ada, tapi mereka tuh nganggap udah mati gitu. Sama di sini tuh karakternya itu bisa fuse atau fusion. Di situ tuh ada Malachite. Malachite itu campuran lapis lazuli sama Jasper. Rainbow Quartz itu campuran Pearl sama Rose Quartz. Stevoni itu campuran satu setengah manusia sama satu manusia. Jadi itu tuh bentukannya masih manusia gitu. Terus ada Obsidian. Obsidian itu campuran dari 5 gem, yaitu Rose Quartz, Ruby, Sapphire, Pearl, sama Amethyst. Batu mahal semua ya, situ ya? Iya, Sar. Iya. Oke, Sar. Udah, Sar. Oke, terus alurnya gimana? Alurnya tuh kadang-kadang lucu, kadang-kadang kayak sedih gitu, Sar. Enggak, maksudnya maju kan ke masa depan atau dia Ke masa depan, makanya mereka bikin sequel, Steven Universe. Baik, nah maksudnya mau nanya nih, dari mana dia tahu bahwa mamanya itu, ibunya itu ada di dalam perutnya? Diceritakan nggak di situ? Kalau diceritakan dikasih tahu orang bahwa mama itu sebenarnya itu ada di perutmu gitu. Apa Dia itu waktu itu dia ke kayak tempat kayak desert gitu. Terus dia tuh nemu kayak tempat peninggalan ibunya. Situ juga ada layannya tuh sebenarnya sudah mati, tapi disembuhkan oleh ibunya menjadi hidup abadi gitu. Jadinya warna pink layannya. Seperti apa gambaran tempat yang ditemukan itu? Kayak piramid. Piramid. Terus di tempat itu tuh ada kayak tape-nya tuh diambil, tulisannya for Steven soalnya tape-nya. Terus diambil, dia unplay, terus ini ada pesan dari ibunya. Gitu. Berarti ada ini nggak? Ada apa istilahnya? Ada image atau gambaran dari di masa lalu? Iya. Nah berarti kan campur berarti ya. Berarti alur cerita ini kebanyakan adalah maju ke depan, tapi ada juga flashback ya makanya ini agak sedikit karena jangan-jangan tahu ibunya di perutnya itu karena diceritain gitu loh. Ya karena berarti ada sedikit polesan yang mundur. Oke, good. Nah sekarang apa pesan yang bisa Rafael simpulkan, bisa mengolahnya? Dari acara ini? Iya, dari film itu.
jadinya tuh yang testimoni berseduh itu dia tuh mau nyerah sudah, tapi dia nggak jadi nyerah, dibantu oleh teman-teman. Jadinya kita saat kita tuh nggak boleh nyerah, pasti ada yang nolong. Ya next pesan, ya sahabat dulu yang di sini yang belum kita akan. Oke, dapat penting. Sangat apa? Singkat aja ya, nggak usah ini. Kita mau pulang biar semuanya dapat 1, 2, 3 kata orang gitu. Ya silakan. Penting. Jadi judulnya ini We Bear Search. Oh, Ya. Bebel. Ya, jadi tokoh itu ada Grizzly, Panda, Ice Bear, Kolpa, Nom-Nom, sama Cherry. Nom-nom Memora. Jadi penampakannya itu Grizzly kakak tertua, bersemangat, optimis, dan percaya diri. Lalu ingin membantu adik-adiknya meski sering kali ceroboh dan cenderung membuat masalah. Kalau Panda beruang kedua, pemalu, sensitif, dan romantis. Sangat peduli pada penampilan dan suka media sosial. Dia sering merasa gugup dalam situasi sosial dan memiliki sifat lembut. Yang ketiga, Ice Bear, adik bungsu, pendiam, tenang, dan misterius. Dia sangat terampil dalam berbagai bidang seperti memasak dan seni bela diri. Cara bicaranya singkat dan dia menunjuk dirinya dengan nama sendiri. Terus yang keempat itu anak perempuan yang sangat pintar dan satu-satunya teman manusia dekat mereka, cerdas dan logis. Dia sering membantu para beruang untuk situasi sulit. Nom-Nom, koala terkenal di internet yang egois, ambisius, dan sering bersikap sombong. Meski terkenal, sifatnya suka menimbulkan persaingan dengan para beruang. Charlie, Yeti yang ekstrim dan unik, bersahabat tetapi sering membuat orang lain merasa canggung karena sifatnya yang aneh dan suka bersembunyi di hutan. Terus kita ini jaga konsumsi dia apa? Selain karakter apa? Biar cepat. Latar, Apa? nama tempatnya aja. Ya boleh. Ada Ghost, kota San Francisco, dan lingkungan alam, media sosial, dan dunia modern. Berarti ada dunia nyata itu dua, ada depan, ada kota ya? Ya. Oke. Alurnya itu menggunakan alur maju dalam penceritaannya. Setiap episode bergerak maju seiring waktu, menampilkan kehidupan sehari-hari para beruang yang menghadapi situasi baru, bertemu karakter baru, dan menjalani petualangan yang berbeda. Genrenya komedi, slice of life, petualangan keluarga. Oke. Moralnya keberagaman dan toleransi. Kartun ini menekankan bagaimana pentingnya menerima perbedaan. Oke, juga. Ya, thank you untuk Dava, dan sekarang bisa lompat ke jangan tanya deh. Baik. Sudah. Mikdad. Ya kan? Gue Ayo, sama Mikdad. Rese. Ya, kita sekarang. Mikdadun. Ya. Ayo cepat aja sana. Jadi saya mau ini Sir. Nah, Bagus Sega. kartun ece kali Sir. Jadi tokoh-tokohnya, penumpangnya ini Jangan teman dulu ya, enggak usah dengar. ada Alia, Karya, Alicia, Iska, Bakar, sama Ali. Kalau Ali itu Entah, yang tokoh utamanya Ali ya. ya Gimana karakternya itu aja, Ali aja. Ali aja Iya, karakternya Ali gimana? bijaksana sama ini berpikir kritis Sir. Baik. Nah, tokoh yang selain Ali ya. Kan kali pasti ngomong deh. Selain Ali siapa lagi tokohnya? Penting. Ali ya. Kalian gimana? Dia itu kalau perempuannya Bakar, dia itu orangnya baik, berani, sama pengertian. Oke, lanjut. Apa lagi poin berikutnya selain setelah penokohan?
Nah, latar. Latar. Latarnya itu ada di ini Sir. Jaiba Perak. Ya. Kota fiktifnya ini Malaysia. Oh, Malaysia. Ya. Terus, Sindera, itu ya. kota modern atau kota biasa? Modern. Baik, terus apa lagi? Modal ceritanya maju Sir. Maju. Ya. Nanti ya berarti masa depan ya. Iya. Baik, terus apa lagi? Genrenya aksi sama petualangan. Imajinasi bukan? Termasuk kan itu kota Iya. fiktif, ya kan? Ya. Oke. Nah, pesan moralnya yang bisa kita sampaikan. Ini Sir, kita bisa jadi apapun. Oke, Bisa mencapai jadi yang baik-baik lah ya, apapun ya yang ini. Oke, dalam konteks yang baik. Oke, dan sekarang ke Azam dulu. Zam, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Jadi film yang saya pilih itu, kartun yang saya pilih itu adalah House Movie. Jadi di sini ada karakter utama namanya Laut, Lincoln Laut. Dia dikenal sebagai pria dengan rencana karena dia selalu merancang rencana tuh dengan tujuan tertentu dan biasanya tuh dia manfaatkan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Jadi alur ceritanya tuh maju sama ke belakang. Maju mundur. Maju mundur Dominannya apa? Dominannya maju atau mundur? lebih ke maju. Maju, oke, go. Terus? Apa lagi ya? Udah sudah bisa. Sudah. Pesan ininya, pesan moralnya apa? Wah itu kayaknya Apa ya? aku estetik lagi. Kita tuh jangan merasa kalau misalnya kita nggak berguna orangnya, pasti kita bakal berguna di suatu saat nanti. Oke, pasti kita punya satu titik kelebihan ya. Yang lebih hal. Oke, baik. Thank you. Azam ya. Nah, sekarang kita ke Habib. Orang kedua saya Oke. Firman. Dari lagi Nah, kalau orang dulu berarti kalau minggu depan nyambung. Walah kayak Ya. Oke, kita cukupkan sampai di sini karena udah pulang ya. Silakan ditutup kelas dulu dengan hamdalah. Pimpin doa siapa? Ayo. Siapa yang pimpin doa? Mau pulang? Silakan. Ayo. Ayo. Iya. Baik belum baik. Atau bisa fotokan? Baik, Sir, baik. Oke, silakan. Dirapikan dulu, baca hamdalah dulu baru beres. Ayo. Saya hamdalah. Ulang lagi. Kita lupakan masih fokus. Saya hamdalah. Say thank you to the teacher.